Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan proposal saya mengenai implementasi supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi pedagogik guru. Baik, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama itu latar belakang masalah dan rumusan masalah. Latar belakang masalah pada proposal ini yang pertama itu kualitas pendidikan dasar bergantung pada kompetensi pedagogik guru. Kemudian yang kedua, realitas pembelajaran masih teacher-centered, RPP kurang variatif, dan evaluasi kurang optimal. Kemudian yang ketiga, supervisi akademik oleh kepala sekolah belum berjalan maksimal atau formalitas tidak rutin kurang berdampak. Kemudian yang keempat, integrasi nilai AIK dalam supervisi penting untuk pendekatan holistik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di SD dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik. Selanjutnya yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan supervisi akademik agar berdampak pada peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, bagaimana nilai-nilai AIK dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan supervisi akademik untuk memperkuat dimensi spiritual dan moral dalam pengembangan kompetensi pedagogik guru. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik di SD sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses supervisi akademik. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi optimalisasi supervisi akademik agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru sekolah dasar. Selanjutnya yang keempat, menganalisis integrasi nilai-nilai AIK dalam supervisi akademik sebagai upaya memperkuat fondasi spiritual dan moral dalam pengembangan kompetensi pedagogik guru. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada bagi guru, kemudian yang kedua ada bagi kepala sekolah, kemudian yang ketiga bagi sekolah, kemudian yang keempat bagi peneliti sebelumnya. Selanjutnya ada landasan pustaka. Yang pertama itu supervisi akademik. Supervisi akademik ini merupakan serangkaian kegiatan pembinaan pendidikan yang disusun secara terencana dan dilaksanakan secara sistematis oleh pihak yang berwenang seperti kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian yang kedua ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru dalam merancang dan mengelola proses pembelajaran peserta didik secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, hubungan supervisi akademik dengan pengembangan kompetensi guru. Supervisi akademik terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru karena melalui bimbingan, umpan balik, dan refleksi guru dapat memperbaiki serta mengembangkan kemampuan profesionalnya. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif dengan rancangan studi kasus. Kemudian yang kedua ada informan penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kasus instrumental untuk mengkaji supervisi akademik di SD Negeri 160 Palembang dengan informan dipilih secara proposif sampling dan menerapkan etika penelitian. Kemudian yang ketiga, sumber data. Sumber data ini ada dua. Yang pertama itu ada primer, kepala sekolah, dan guru. Kemudian yang kedua, sekunder, yaitu dokumen supervisi dan pembelajaran. Kemudian yang keempat, metode dan instrumen pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan focus group discussion atau FGD. Kemudian yang kelima, keabsahan data.
Keabsahan data ini dijamin melalui penerapan triangulasi sumber, metode, dan teori. Selanjutnya yang keenam ada analisis data. Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldana tahun 2014. Demikianlah presentasi proposal dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.